Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi wa ali baiti ridwanullahi ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. Iya kan aku إذا حضر سلطان علي صاحب القدر الجيلاني رضي الله عنه وجاب العليا وشارك الأضياء وغاضبها ببري وبري أينما كان وخصوصا أولياء سديد الشيء وفي جزيرة الجواب وسل الخيب يشم الشاري وقسل الخيب أول من أمر في هذه الأرض له الفاتحة. إذا حدث من آدم ومن حواء جميع الأنبياء المرسلين والأولي العارفين والشهداء الصالحين وجميع الملائكة المقربين خصوصا ذرح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وأعمامنا وأقربائنا وأشقائنا ولجميع شيخنا ولمن استمعنا ها هنا لهم الفاتحة. Khususan ila ruhibah ya yamin sekalian wa ya usman sekalian, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa asim al-khadam wa taqabbal hasanatihim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftirna ba'dahum wa ighfir lana wa lahumul Fatihah. Khususan ila rahim ahli hadal jamaah Bapak Ibu pun kula di jamaah GSM ingkang sampun sumari keluarga pun sedaya pun ingkang sampun sumari sedaya jalur sedaya kali ingkang tepi kang cerahkan kenikmatan ingkang boten kali saking puasa saking fi qulubihim. Taqabbalallahu mana wa ghafara wa nawara qabrahum wa ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa asim al-khadam wa taqabbal hasanatihim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahumul Fatihah. Ya Allah. Khususan teman-teman sedaya jamaah GSM ingkang sampun ugi keluarga dipun ingkang sampun katasen nanda keram mugi dipun paringi kesehatan kesarasan kawilujengan, dipun angkat penyakitipun, dipun angkat dosa-dosanipun, dipun angkat derajatipun, dipun paringi kesabaran, ketabahan, keikhlasan kegiatan agengipun nabi ujian. Allahumma rabbana sa'ati bil ba'sa anta syafi la shifa la shifa wa shifa la yughadiru saqama lana wa lahumul Fatihah. Khususan teman-teman sedaya yang hadir di majelis menika mugi-mugi dipun paringi panjang umur ingkang barokah, dipun paringi kesehatan ingkang barokah, dipun paringi ilmu ingkang manfaat ingkang barokah, dipun paringi rezeki ingkang kathah halal ingkang barokah, dipun paringi keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra-putri ingkang saleh lan salihah, saged istiqomah anggenipun netepi ibadah, saged ngapalaken Al-Qur'an kanthi istiqomah, ngapalaken anggenipun ziarah Mekah Madinah, dipun tepihaken saking sedaya musibah bala lan fitnah. Mugi kita sedaya bijang saged husnul khatimah. Al-Fatihah. Wa istighfar salam. Amen.
Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai kang tansah kawula ta'zimi, Bapak Ibu jamaah GSM Nurul Atqiya yang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ngawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, mari kita ucapkan rasa syukur kita atas berbagai macam nikmat, rahmat, taufik, hidayah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang terus tercurahkan kepada kita semuanya. Sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, diberikan rezeki lapang, sehingga bisa hadir kembali di Masjid Nurul Atqiya yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita bersyukur kita sudah menyelesaikan kemarin juz 30, sudah setoran juga, nah, kecuali yang belum setoran. Ya, kemarin ada yang jabri saya, Ustaz, punten, mohon maaf saya tidak bisa setoran, saya belum hafal, saya cuma pingin derek-derek ngaos nopo angsal, kok melas saged mboten napa-napa, tidak apa-apa. Jadi di sini nggih baik yang bisa maupun tidak niku bisa hadir, dan panjenengan sampaikan nggih ke tetangga, saudara, teman yang ingin belajar ngaji bersama, ingin tahu makna setiap kata meskipun bukan tafsir secara detail nggih, karena saya bukan ahli tafsir dan juga hanya mengutip sedikit saja dari kitab tafsir, tapi tidak mendalami itu. Jadi kita mentadabburi isinya saja supaya diri kita semakin dekat dengan Al-Quran, dan panjenengan paling tidak paham isi dari apa yang jenengan baca, yang jenengan hafalkan, ya. Dan jangan pernah di dalam hati terbersit perasaan aku wis tuwek ora iso ngapalne. Mboten, insyaallah semuanya bisa menghafalkan, karena Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu mulai menghafalkan usia berapa? Usia 40 tahun. Ya, Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi usia 40 tahun. Kemudian sahabat-sahabat yang lain yang usianya lebih tua dari Kanjeng Nabi itu juga mulai menghafalkan usia sudah lanjut. Itu sahabat, itu nabi, itu beda dengan kita. Nggih, jenengan contoh coba selain yang ada di sana, sing celak mawon nggih, sing celak mawon ingkang sering kula aturaken menika Mbah Ika atau juga mbah-mbah yang lain nggih, yang semangat luar biasa, dan niatnya jangan salah, niatnya jangan menggantungkan hafalan kita dengan otak kita, dengan pikiran kita, karena yang memberikan kemudahan dalam menghafal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagi Allah, innaka ala kulli syai'in qadir, Allah berkuasa atas segala sesuatu, tidak akan ada yang tidak bisa kalau Allah menghendaki. Maka ketika kita menghafalkan, kita mengucapkan insya Allah, semoga Allah menghendaki, insya Allah saya bisa menghafal. Nah, berarti saya bisa menghafal atas kehendaknya Allah.
gitu ya. Jadi tidak akan ada sesuatu yang mustahil ketika Allah sudah ikut campur di dalamnya. Bahkan Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, sungguh-sungguh sangat mudah Al-Quran itu untuk dihafalkan, dipelajari. Maka kita semua yang ada di sini, monggo jenengan sampaikan kepada semuanya yang jenengan sayangi untuk bersama-sama membaca, menghafalkan, mentadabburi Al-Quran. Meskipun di sini komplit, ada tidak hanya menghafal tapi juga memahami isinya, terus diperbaiki bacaannya. Nah, itu insya Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Sholawat, salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kesempatan kali ini sebelum kita mulai, saya mohon doa hidayah Fatihah dari panjenengan semuanya untuk saudara saya, tepatnya suami dari kakak kandung saya yang saat ini di Surabaya. Niko sedang oleh Allah diberikan ujian berupa sakit. Jadi vonis dari dokter ini mendapatkan vonis kanker stadium akhir dan usianya menurut medis hanya bisa bertahan 7 bulan. Dan usianya masih 51 tahun dan tahunnya juga barusan 1 bulan terakhir. Sebelumnya tidak menyadari hal itu. Nah, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan menjadi ibrah kepada kita semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila jasadi Masjidi Rahman Tara, Allahumma Rabbana si'adhi bil ba'sa ishfi anta syafi la shifani la shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus sangat atas hidayah Fatihah dari panjenengan semuanya. Mudah-mudahan ini semuanya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi saya ingin sedikit cerita sebelum masuk. Jadi orang itu, manusia itu tidak tahu takdirnya, ya. Termasuk saya sampaikan kepada saudara saya yang shock otomatis karena memang usianya masih 51 tahun tapi oleh Allah 52 tapi oleh Allah kemudian mendapatkan ujian seperti itu. Ya, sampaikan ketika orang yang sakit itu meskipun mendapatkan vonis dari dokter, ya katakanlah sudah 7 bulan maksimal bisa bertahan, itu selain bersabar juga banyak bersyukur. Kenapa? Karena orang lain di luar sana belum mempersiapkan diri karena tidak tahu kapan meninggal dunia, ya. Tapi dia sudah oleh dokter diberitahu usianya sekian, otomatis persiapannya jauh lebih matang. Gimana pembuatan? Ya. Jadi kita yang oleh dokter dikatakan sehat, kita merasa sehat, tiba-tiba besoknya langsung meninggal dunia, banyak ya. Nah, makanya itu banyak orang yang memvonis, ada orang yang divonis tapi kemudian ternyata yang memvonis besoknya sudah meninggal dunia, kata. Atau saya juga yang melihat kakak saya seperti itu masih merasa sehat, tiba-tiba besok oleh Allah sudah dipanggil karena jatah rezekinya sudah habis. Kita tidak tahu. Nah, maka persiapannya itu, termasuk juga kepada keluarganya. Keluarganya saya sampaikan, justru dengan adanya kesempatan sakit ini membuat
keluarga, khususnya istri, bisa lebih memperhatikan, lebih sayang dan memberikan kebahagiaan kepada pasangan hidupnya, yang putranya kepada orang tuanya, bisa memberikan perhatian dan kebahagiaan lebih sebelum ditinggalkan. Ya, kita tidak tahu, ini pelajaran untuk kita semuanya. Kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil suami kita, kapan Allah akan memanggil istri kita. Akan tetapi kita sampai sekarang masih belum memberikan kebahagiaan kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita. Jadi ini yang menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Banyak orang-orang yang ditinggal mati oleh pasangannya. Saya punya teman itu ketika pagi masih sehat, sore mendapatkan kabar kecelakaan. Itu luar biasa menyesalnya. Kenapa? Karena merasa belum memiliki kesempatan untuk membahagiakan suaminya, untuk membahagiakan pasangannya. Maka kita juga menyadari diri sendiri, apakah diri kita saat ini sudah memberikan yang terbaik untuk pasangan kita, sehingga kita siap ketika meninggal itu betul-betul sudah ridho kepada kita semuanya. Ya, dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, juga keluarga kita, orang tua maupun pasangan kita, juga anak kita, semuanya ketika meninggal dunia diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf kalau ini pada minggu sebelumnya yang harusnya setoran, tapi ternyata saya harus ke Surabaya itu terkait dengan ini tadi, sehingga tidak bisa melanjutkan setoran. Dan saya sampaikan kepada Bung Pun kemarin, kalau setorannya nanti menawi usahakan setoran yang belum bisa ke Mustami langsung ya, atau kemarin mungkin sampun sebagian waktu hari Jumat kemarin setoran jadinya setoran ya, bagi yang belum bisa mangke setoran kepada para mustami. Dan hari ini insya Allah kita akan melanjutkan hafalan kita masuk juz 29. Ingat, masya Allah. Ya, sudah naik level panjenengan semuanya. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Mumpung ini masih di awal juz, jenengan sampaikan ke yang lain nanti coba saya buat share juga, saya buat pengumuman di grup untuk di-share di grup-grup yang lain. Di sini diadakan menghafal juz 29 dimulai dari surat Al-Mulk. Ya. Hari ini insyaallah kita mulai pertama masuk menghafal surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk. Selain kita bacanya biasanya Al-Mulk, 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 atau gua ambil itu Tabarok pun. Nah, ibu kula riyen ngarani surat Tabarok, karena memang namanya surat Tabarok. Nabi Muhammad menyampaikan nama ini namanya surat Tabarok. Surat Tabarok atau surat Al-Mulk ini merupakan surat ke-67. Surat ke-67. Nah, coba tangannya yadain 67 bagaimana? 6 sebelah kiri. 6 buka semua tekuk 1. Nggih, niki 6. Ya, coba saged ditingali dipirsani tangannya masing-masing 6. Kemudian 7 sebelah kanan, buka semua tekuk 2. Nah, ya tekuk 2 ngaten. Ini 7. Ya. Kalau 6 buka semua tekuk 1 niki 60, terus 7. Ini surat ke-67. Surat Al-Mulk punya berapa ayat? 30 ayat. Ya. Surat Al-Mulk memiliki 30 ayat. Ini surat yang oleh Nabi Muhammad langsung disampaikan di dalam hadis beliau,
surat yang memiliki 30 ayat. Kalau surat-surat yang lain itu oleh Nabi Muhammad tidak dijelaskan surat ini berapa ayat jumlahnya, surat ini berapa ayat jumlahnya, buatan. Kecuali surat Al-Mulk ini disampaikan oleh Nabi Muhammad jumlah ayatnya ada 30. Itu sebabnya kenapa kok para ulama berbeda pendapat tentang jumlah ayat Al-Quran. Ada yang kita dari kecil kan dikasih tahu, disampaikan oleh guru kita jumlah ayat Al-Quran berapa? 6.666. Tapi ada juga ulama yang menyampaikan jumlah ayatnya ketika dihitung detail bukan 6666 bukan, tapi 6236. Loh, apa yang beda? Apakah terus kemudian ada ayat yang hilang? Bukan. Nah, karena ada ayat-ayat yang kadang dijadikan satu ayat, ada yang kemudian kadang menjadi 2 ayat. Contoh yang jelas itu seperti surat Al-Muzammil. Al-Muzammil itu juga surat di juz 29. Nanti insya Allah akan kita pelajari, kita akan sampai ke sana ya. Surat Al-Muzammil itu bacaan pertamanya ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Itu di dalam surat mushaf kita itu dianggap 2 ayat. Tapi ada ulama yang lain yang mengatakan itu 1 ayat. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila, itu 1 ayat. Ya. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat kemudian ayat-ayat dalam menurut para ulama dalam Al-Qur'an itu berbeda-beda. Akan tetapi surat Al-Mulk ini khusus Al-Mulk semuanya sepakat karena Nabi Muhammad pernah menyampaikan. Jadi ada 1 surat yang kata Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, 1 surat yang jumlahnya 30 ayat, ini yang akan melindungi kalian di dalam alam kubur ya, di dalam alam barzakh khusus ya, itu akan melindungi kita semuanya. Namanya surat Tabarok kata Nabi Muhammad. Nah, ya. Jadi ini yang kemudian begitu mendengarkan hadis ini, Nabi Muhammad menyampaikan seperti ini, langsung oleh para sahabat dihafalkan, kemudian pulang disampaikan kepada istri-istri mereka yang ada di rumah. Disampaikan, ini kalau dibaca bisa melindungi kita dari siksa kubur. Bahkan Nabi Muhammad menyampaikan khusus surat Al-Mulk ini akan mendampingi kita mulai dari alam kubur sampai masuk ke dalam surga. Masya Allah. Khusus surat Al-Mulk ini disampaikan langsung oleh Rasulullah dalam suatu hadis. Mulai dari alam kubur, kemudian bangkit nanti di alam mahsyar, kemudian kita dihisab oleh Allah, diadili, kita didampingi oleh pengacara handal. Kalau di Indonesia Hotman Paris. Kalau di sana pun bukan berlaku Hotman Paris ya. Di sana ketika orang diadili pripunto diadili itu takutnya luar biasa, apalagi ketahuan merasa salah. Wah, ini dunia biyen saleh akeh, ngamali didik. Nah, terus kemudian ketakutan luar biasa, kita akan mendapatkan bantuan dari lembaga hukum yang sangat handal, pengacara yang sangat luar biasa, yaitu Al-Quran yang spesialnya surat Tabarok. Kemudian mengantarkan juga sampai ke Shirathul Mustaqim. Kita didampingi sampai dengan masuk ke dalam surga. Surat Al-Mulk ini khusus. Makanya kemudian oleh Rasulullah disampaikan untuk membaca surat Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Mendengarkan itu, para sahabat kemudian menyampaikan kepada keluarganya, istri-istri mereka untuk menghafalkan juga surat Al-Mulk, saking istimewanya. Ini pernah dengar ceramahnya Gus Bah yang surat Al-Mulk khusus ini. Ketika di dalam kubur ada orang yang sering berbuat maksiat waktu di dunia, tapi piyambai dia hafal surat Al-Mulk. Nah, karena pernah maksiat yang belum diistighfari, belum ditaubati, malaikat Munkar Nakir ini mau menyiksa dia. Begitu mau menyiksa, ini surat Al-Mulk ada di dalam dadanya. Ya, cerita yang lain memeluknya supaya tidak disiksa. Disuruh minggir sama malaikat Munkar Nakir, minggir engkau. Tidak mau. Aku mau menyiksa orang ini. Aku tidak mau keluar dari dada orang ini.
Ya sudah, kalau gitu aku akan menyiksa orang. Kalau kamu menyiksa orang ini, kamu sama dengan menyiksaku. Aku tidak mau menyiksamu, aku mau menyiksa orang ini. Tapi aku ada di dalamnya, otomatis aku akan mendapatkan siksaan itu. Nah, akhirnya udur-uduran. Wes, sekarang gini aja, ayo kita menghadap Allah. Lihat siapa yang oleh Allah keputusannya nanti ditentukan. Akhirnya kemudian malaikat Munkar Nakir dengan surat Al-Mulk ini pergi menghadap Allah. Kata malaikat Munkar Nakir, ya Allah, saya mau menyiksa orang fasik itu yang dulu pernah melakukan maksiat di dunia. Saya mau menyiksanya tapi ditahan oleh Al-Mulk ini. Kata Al-Mulk, ya Allah, dia orang ini dulu membersamai saya setiap saat, menghafalkannya, otomatis menghafalkan kan, di setiap saat membersamai dibaca ya. Dan saya tidak mau melepaskan orang ini. Kalau engkau ingin malaikat Munkar Nakir menyiksa orang ini, maka keluarkan aku dari kalammu. Nah, ancamannya malaikat surat Al-Mulk ngaten. Kata Allah, ya sudah, silahkan kamu di situ, Munkar Nakir tidak akan menyiksanya. Ngaten. Jadi itu luar biasanya fadilahnya surat Al-Mulk. Maka kita hari ini insya Allah menghafalkan surat yang sangat spesial, surat Al-Mulk ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Surat Al-Mulk kita masuk hari ini. Coba yadain terlebih dahulu nggih. Nah, mulai juz 29 ayatnya panjang-panjang. Kalau kemarin juz 30 ayatnya pendek nggih. Jadi kalau 5 ayat kemarin bisa satu pertemuan, ini 5 ayat napa nggih satu pertemuan nggih. Ya. Bismillah, yadain terlebih dahulu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Satu tabarakalladzi. Dua alladzi khalaqal mauta. Ya, sambil dilihat tempatnya supaya tahu. Dua alladzi khalaqal mauta. Tiga alladzi khalaqa sab'a. Ya, kalau tadi khalaqal begitu ya, kalau ini khalaqa saja. Tiga alladzi khalaqa sab'a. Khalaqa sab. Jadi pendek semuanya. Khalaqa sab gitu ya. Qa-nya tidak boleh panjang. Tiga alladzi khalaqa sab'a. Iya, mulai satu, dua, tiga. Satu tabarakalladzi. Dua alladzi khalaqal mauta. Tiga alladzi khalaqa sab'a. Sekali lagi. Tiga alladzi khalaqa sab'a. Baik, empat tsummarji'il. Lagi. Lima walaqad zayyannas. Lima walaqad zayyannas. Empat dan lima silakan. Empat tsummarji'il. Lima walaqad zayyannas. Sekali lagi. Empat tsummarji'il. Lima walaqad zayyannas. Ayat 1 sampai 5 wahid itnani thalatha. Satu tabarakalladzi. Dua alladzi khalaqal mauta. Tiga alladzi khalaqa sab'a. Empat tsummarji'il. Lima walaqad
Tsumma ruj'in lima walaqad ya, baik, alhamdulillah. Kita masuk ayat pertama. Tabaraka maha suci. Alladzi yang bi dengan yadihi tangannya al-mulku kerajaan wa huwa dan dia ala atas kulli setiap syai'in sesuatu qadirun maha kuasa. Kita ulangi. Tabaraka maha suci. Alladzi yang bi dengan yadihi tangannya al-mulku kerajaan wa huwa dan dia ala atas kulli setiap syai'in sesuatu qadirun maha kuasa. Alladzi yang khalaqa dia menciptakan al-mauta kematian wal hayata dan kehidupan li untuk yabluwa menguji kum kalian ayyukum siapakah kalian ahsanu lebih baik amala amal wa huwa dan dia al-azizu maha perkasa al-ghafur maha pengampun. Kita ulangi ayat 2. Fokus, tidak ada kata-kata yang susah di sini yang semuanya insya Allah semua hafal, tahu maknanya sebelumnya, kecuali ya belua itu mungkin yang masih baru ya. Ya berdua itu artinya menguji. Kita ulangi. Alladzi yang khalaqa dia menciptakan al-mauta kematian wal hayata dan kehidupan li untuk ya beluakum menguji kalian ayyukum siapakah di antara kalian ahsanu yang lebih baik amala amal wa huwa dan dia al-azizu maha perkasa al-ghafur maha pengampun. Di surat Tabarak ini ayat-ayat pertamanya menceritakan tentang kekuasaan Allah ya. Segala sesuatu di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang menceritakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah ayat-ayat yang spesial ya. Tentu levelnya berbeda dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang sesuatu tentang keduniawian, meskipun itu tetap mulia. Misalnya dalam surat Al-Quran dijelaskan tentang ilmu waris dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk ayat-ayat yang menceritakan tentang kekuasaan Allah itu sungguh luar biasa. Makanya kenapa kok surat Al-Mulk ini menjadi surat yang istimewa juga, termasuk surat Al-Kafirun kemarin, kemudian surat Al-Ikhlas, itu kan menceritakan tentang kekuasaan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan termasuk surat yang sangat dahsyat, yaitu surat ayat kursi. Ayat kursi itu menceritakan tentang kekuasaan Allah. Ini sesuatu ayat yang luar biasa ya. Tujuannya ayat ini kita pahami adalah untuk membuat diri kita semakin yakin dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan paham bahwa Allah itu zat yang sangat-sangat berkuasa ya. Tabarakalladzi, maka kita harus mensucikannya. Tabarakalladzi biyadihil mulku, Allah yang memiliki kerajaan. Kerajaan di mana? Di mana saja, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kerajaan di akhirat yang jelas kerajaan surga di sana
itu adalah milik Allah, dan juga kerajaan-kerajaan yang lain yang ada di dunia ini, kerajaan terbesar sekuat apapun itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita kenal ada harta karun. Harta karun itu dari kata korun. Saking kaya rayanya karun, ya, korun itu sampai berangkasnya saja itu kuncinya, beratnya itu harus dipikul oleh 8 ekor kuda, ya. Saking beratnya kuncinya untuk buka berangkas itu. Kenapa kok berat sekali? Supaya tidak ada yang bisa membukanya, karena di dalamnya hartanya luar biasa. Kemudian oleh Allah ditenggelamkan ke dalam bumi saking karena tidak mau taat kepada Allah. Itu kekuasaan Allah. Allah yang memiliki kekuasaan, sehingga sekarang kalau ada menemukan harta namanya harta karun, ya, hartanya korun saking banyaknya, ya. Juga termasuk kerajaan yang dikuasai oleh yang taat kepada Allah, bahkan nabi, yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nabi yang sangat luar biasa kaya rayanya. Itu semuanya kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Ini memberikan gambaran kepada kita, kalau kita mengharapkan sesuatu, mintalah kepada Allah. Apapun yang mustahil menurut kita itu bisa jadi mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mengharap apapun, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah menciptakan kematian, menciptakan kehidupan, ya. Pas seperti apa yang saya sampaikan tadi di awal, ketika ada orang yang sakit kemudian divonis oleh Allah, oleh dokter secara medis meninggal dalam keadaan sudah kurang berapa bulan lagi. Allah menciptakan kehidupan, menciptakan kematian. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji ayyukum, siapakah di antara kita itu yang ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Bisa jadi orang yang mau meninggal dunia karena divonis oleh dokter itu lebih baik amalnya karena sudah siap mau meninggal dunia, ya. Kita yang sehat-sehat ini harus waspada, ya, harus waspada. Apa yang sudah kita lakukan di dunia ini, apakah kita hanya sekedar mempelajari teorinya saja dari Al-Quran tapi tidak dipraktekkan? Mulai kok ini ning omah ketemu tanggane panggah rasa-rasan, ya. Ataukah dengan suaminya sik panggah nyeladu wae. Nah, itu yang harus diperhatikan, ya. Nah, prakteknya di situ. Amala itu praktek, ya, bukan teori. Amala, manakah yang paling baik amalnya? Dan Allah itu ala wahwal azizul ghafur. Aziz itu maha perkasa, tapi sebaliknya, meskipun memiliki keperkasaan, memiliki kekuasaan, berbeda dengan pemimpin yang dolim. Pemimpin yang dolim kalau punya kekuasaan itu biasanya ketika ada orang melakukan kesalahan kepadanya, dia tidak mau mengampuni. Tapi Allah wahwal azizul ghafur, meskipun memiliki kekuasaan tapi juga ampunannya luar biasa. Sebanyak apapun dosa kita, ya, tetap Allah akan mengampuni. Ya, seluas lautan dosa kita, ampunan Allah jauh lebih luas lagi. Maka sepanjang kita masih hidup di dunia, nyawa belum sampai di kerongkongan, ketika kita bertaubat kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Ngaten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Itu sedikit penjelasan dari 2 ayat yang singkat ini. Baik, kita masuk ayat 1. Kita awali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Silakan. Insyaallah langsung hafal, karena wa huwa ala kulli syai'in qadir itu pun umum nggih. Jenengan nangsal bodo separuh punan niki. Kantung ngapalkan di penggalan pertama, saya baca penggalannya saja. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Silakan.
Saya baca, lihat terjemahannya. Resapi terjemahannya. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Sekali lagi lihat terjemahannya. Lanjutkan nggih, mulai tabaraka sampai qadir. Wahid itnani tsalatsa. Lagi. Hati-hati yang masih terbiasa tawalud atau mantul di huruf lam ya. Biyadihil mulku. Nah, itu ditahan nggih, jangan sampai mantul. Sekali lagi tabaraka. Ayat 2 sekarang. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Hati-hati jangan mantul juga, saya masih mendengar. Khalaqal mauta wal hayata. Hati-hati nggih. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Lihat terjemahan, silakan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Sekali lagi lihat terjemahan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ya, untuk apa Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam bentuk taksinnya ya. Nah, baknya jangan lupa mantul. Liyab gitu ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Silakan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lagi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iya, baca lagi sambil lihat terjemahannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lihat terjemahan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lagi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mulai alladzi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lanjut. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Lihat terjemahan. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Mulai alladzi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Iya, baik. Kita rangkai ayat 1 dan 2 sebanyak 3 kali. Jangan dihafalkan, Ki. Saya yakin mungkin beberapa di antara panjenengan ada yang sudah mulai mencicil menghafal sedikit-sedikit. Tapi sekarang lihat tulisannya, lihat terjemahannya dan pahami maknanya kalau memang tulisannya sudah lancar. Gitu ya. Sebanyak 3 kali kemudian kita tutup. Wahid ithnani tsalatsa. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa
Sekali lagi. Bisa ditutup. Ayat 1 dan 2 sama-sama ada wahwa. Wahwa. Yang satu wahwa ala kulli syai'in qadir, yang satu wahwal azizul ghafur. Hati-hati di situ ya. Kaitannya dengan ayatnya itu. Wahwa ala kulli syai'in qadir, Allah memiliki kerajaan di langit, di bumi. Dan di bumi itu kerajaannya tidak hanya bumi ini saja, tapi luar angkasa yang luar biasa besarnya. Nanti akan kita bahas di ayat berikutnya. Bagaimana kekuasaan Allah di alam semesta ini. Bumi itu tidak ada apa-apanya, sangat kecil sekali dibandingkan alam semesta raya ini. Ya, sehingga kemudian Allah menyampaikan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aku ini berkuasa atas segala sesuatu. Nah, sedangkan di ayat 2 wa huwal azizul ghafur, Allah berkuasa tapi juga Allah Maha Pengampun. Kaitannya dengan maut dan hayat. Ketika seorang maut mencapai kematiannya, maka dia akan diampuni oleh Allah selama dia sudah bertaubat, ya, sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Wa huwal azizul ghafur. Baik, ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Itu dulu. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Lagi. Tabaraka Maha Suci, alladzi, zat yang biyadi, bi dengan yadi, kan yadai dengan yadi tangannya, yadihi mulku kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Alladzi, zat yang khalaqa menciptakan al mauta wal hayata, maut dan hayat, mati dan hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Silakan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Lagi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Itu dulu. Yabluwakum, menguji kalian. Yab diawali huruf ya, kalau menjadikan bingung, li apa ya tadi ya? Diawali huruf ya, kemudian dipantulkan baknya. Yab liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayu itu artinya siapa ya? Ayu sanes ayu ya. Ayyukum, siapakah di antara kalian? Liyabluwakum ayyukum. Silakan. Liyabluwakum ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala. Ahsanu amala. Ahsanu dari kata hasan. Hasan itu baik. Kalau ahsan lebih baik.
Jadi kalau ada alif di depan itu menunjukkan sesuatu yang lebih. Ahsan lebih baik, a'mal, a'lam lebih tahu gitu ya. Ahsanu amala, silakan. Ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lagi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Silakan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lagi. Huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Dialah zat yang maha perkasa lagi maha mengampuni. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Saya rangkai bagus ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Silakan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hati-hati pada kata amala, lanya itu cukup 2 ketukan saja. Nah, jangan dipadakan, jangan disamakan dengan ghafur ya. Kalau ghafur itu maksudnya bisa 4 bisa 6 ketukan. Tapi kalau amala itu hanya 2 ketukan. Amala tek gitu ya. Amala tek. Putus akad tapi jenengan. Oke. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, ghafur bisa ghafur, bisa atau ghafur. Itu juga boleh. Nah, panjangnya 6 ketukan. Ngaten nggih. Amala kalau jenengan tidak tahan itu bisa menjadi 4 ketukan. Amala wa huwa, ngaten nggih, jadi ditahan 1 ketukan kemawon 2 ayunan ya karena matobi. Baik, kita baca lagi alladzi wahid innani salasa. Alladzi khalaqal mauta